Detik-detik kerusuhan pasca laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, versi polisi. Hingga Minggu 2 Oktober 2022 pagi, sebanyak 127 orang meninggal dunia saat terjadi kerusuhan pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Dua di antara 127 korban yang meninggal adalah anggota polisi. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta, dua polisi yang meninggal adalah Bribka Andik dari Polsek Sumber Gempol, Polres Tulung Agung, dan Bribtu Fajar Yoyok dari Polsek Dongko, Polres Trenggalek. Selain dua polisi meninggal, seorang anggota polisi lainnya, Bribda Akmal Khan Muhammad dari Satsamapta Polres Trenggalek masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Batu. Dalam konferensi pers Minggu 2 Oktober 2022, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta mengungkapkan detik-detik terjadinya kerusuhan supporter Aremania hingga mengakibatkan 127 korban meninggal. Berikut kronologis kerusuhan supporter pasca pelaksanaan pertandingan Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang versi polisi seperti dikutip dari keterangan pers Kapolda Jatim. Pukul 21.58 waktu Indonesia Barat. Setelah pertandingan selesai, pemain dan ofisial Persebaya Surabaya dari lapangan masuk ke dalam kamar ganti pemain dan dilempari oleh supporter Aremania dari atas tribun dengan botol air mineral dan lain-lain. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat pemain dan ofisial pemain Arema FC dari lapangan berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, supporter Aremania turun ke lapangan dan menyerang pemain dan ofisial Arema FC. Oleh petugas keamanan dilindungi dan dibawa masuk ke dalam kamar ganti pemain. Selanjutnya, supporter Aremania yang turun ke lapangan semakin banyak dan menyerang aparat keamanan. Karena supporter Aremania semakin brutal dan terus menyerang, aparat keamanan serta diperingatkan beberapa kali tidak dihiraukan. Kemudian aparat keamanan mengambil tindakan dengan menembakkan gas air mata ke arah supporter Aremania yang menyerang tersebut. Kemudian Aremania yang berada di tribun berlari membubarkan diri keluar stadion. Kemudian pihak keamanan masuk ke dalam lobi dalam Stadion Kanjuruhan dan standby di lobi depan pintu VIP. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat rombongan pemain dan ofisial Persebaya Surabaya dengan menggunakan rantis dan pengawalan akan bergerak meninggalkan Stadion Kanjuruhan, supporter Aremania mengadang dengan meletakkan pagar besi pembatas di jalur sebelum pintu keluar Stadion Kanjuruhan. Mereka juga melempari kendaraan rombongan dengan paving block, botol air mineral, batu, kayu, dan lain-lain. Kemudian Aremania juga merusak 2 unit mobil patwal Satlantas dan membakar 1 unit truk Brimob dan 2 unit mobil di pintu masuk depan Stadion Kanjuruhan. Selanjutnya Aremania yang mengadang tersebut dibubarkan oleh aparat keamanan dengan menembakkan gas air mata. Rombongan tertahan karena jalan masih dihadang oleh pagar besi pembatas pada jalur yang dilalui. Akibat kejadian tersebut, banyak supporter Aremania dan aparat keamanan yang mengalami luka-luka. Supporter Aremania yang mengalami luka-luka dan sesak napas dirawat ruang medis Stadion Kanjuruhan. Karena korban terlalu banyak dan ruang medis tidak bisa menampung, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit di wilayah Kepanjen. Korban dibawa antara lain ke Rumah Sakit Kanjuruhan, Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Hasta Husada, dan rumah sakit lain dengan menggunakan kendaraan ambulan, truk Polres Malang, truk Zon Zipur 5 Kepanjen, truk Kodim, dan kendaraan lainnya. Sebelumnya, kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang antara supporter dengan aparat memakan korban jiwa hingga lebih dari 100 orang. Kerusuhan terjadi usai Arema FC takluk 3-2 dari sang tamu Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 September 2022 malam. Setelah itu terlihat supporter Arema FC atau Aremania mulai masuk ke area lapangan dan diadang aparat keamanan. Hingga pagi tadi korban meninggal dunia mencapai 129 orang.